Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kesan Ramadan dari Program Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya didampingi oleh dua teman saya, yakni Ilhan Alfarel Suhandi dan Jihan Nustia Muhammad, akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat mengenai bab elastisitas. Yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian elastisitas. Yang kedua, jenis elastisitas. Dan yang terakhir, elastisitas jangka pendek versus elastisitas jangka panjang. Yang pertama, ada pengertian elastisitas. Elastisitas merupakan suatu indeks yang menggambarkan hubungan kuantitatif antara variabel dependen dengan variabel independen. Elastisitas didefinisikan sebagai presentasi perubahan variabel dependen sebagai akibat perubahan variabel independen sebesar 1%. Artinya, elastisitas ini digunakan untuk mengukur presentasi perubahan yang akan terjadi dalam satu variabel sebagai respon kepada kenaikan 1% dari variabel lain. Apabila definisi ini diterapkan untuk kasus permintaan, maka definisi elastisitas permintaan akan berbunyi presentasi perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat antar variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, ada jenis elastisitas. Ada beberapa macam jenis elastisitas, antara lain, 1. Elastisitas permintaan karena harga. Elastisitas ini merupakan perubahan presentasi jumlah permintaan barang akibat kenaikan 1% pada harga barang tersebut. Misalnya, para mahasiswa lebih sensitif pada perubahan harga handphone dibanding dengan perubahan harga sepatu. Artinya, persentase perubahan pembelian handphone lebih besar dibanding persentase pembelian sepatu jika harga kedua barang tersebut turun. Adapun faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai elastisitasnya, yakni yang pertama, adanya barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang memiliki masa manfaat yang hampir sama dengan barang utamanya. Misalnya beras, ya barang substitusinya gandum atau jagung. Semakin tinggi kemampuan barang substitusi untuk menggantikan barang utama, maka permintaan akan semakin elastis. Yang kedua, ada persentase pendapatan yang digunakan atau jenis barang. Karena seorang konsumen akan memberikan pendapatannya untuk membeli barang yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, hal ini jelas mempengaruhi permintaan terhadap jumlah barang. Yang ketiga, jangka waktu analisis atau perkiraan atau pengetahuan konsumen. Karena perubahan harga yang terjadi tidak dapat langsung diketahui oleh konsumen, maka dibutuhkan jangka waktu untuk menganalisisnya. Yang keempat, tersedianya sarana kredit. Fasilitas kredit yang tentu saja sangat membantu konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Karena dengan adanya kredit, barang yang tidak dapat dibeli konsumen karena harga yang terlalu tinggi mampu dicapai oleh konsumen dengan melalui fasilitas kredit. Berikut kriteria sifat elastisitas harga atau EP. Yang pertama, jika EP sama dengan 1, disebut unitary. Yang kedua, jika EP kurang dari 1, disebut inelastis. Yang ketiga, jika EP lebih dari 1, disebut inelastis. Dan yang keempat, jika EP sama dengan 0, disebut inelastis sempurna. Dan yang terakhir, jika EP sama dengan tidak hingga, disebut inelastisitas sempurna. Untuk selanjutnya, elastisitas penawaran karena harga akan dijelaskan oleh Saudari Jihan. Untuk Saudari Jihan, tempat dan waktu dipersilahkan. Yang kedua, elastisitas penawaran karena harga.
Secara definisi, elastisitas penawaran karena harga adalah persentase perubahan jumlah karena setiap peningkatan 1% harganya. Ada dua faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran karena harga. Yang pertama, keleluasaan untuk meningkatkan produksi. Yang kedua, jangka waktu untuk merespons. Next. Berikut kriteria tingkat elastisitas karena harga. Yang pertama, jika ES sama dengan 0, disebut inelastis sempurna. Jika ES lebih kecil dari 1, disebut inelastis. Jika ES lebih besar dari 1, disebut inelastis. Jika ES sama dengan 1, disebut unitary. Jika EP tak terhingga, disebut elastisitas sempurna. Oke. Yang ketiga, elastisitas silang. Atau nama lain, cross price, elastic of demand, adalah mengukur respon persentase perubahan jumlah barang yang diminta karena persentase perubahan harga barang lain. Yang keempat, elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan ini berbeda dengan antara jangka panjang dan jangka pendek untuk sebagian besar barang dan jasa. Elastisitas permintaan karena pendapatan lebih besar dalam jangka panjang daripada jangka pendek. Berikut kriteria tingkat elastisitas pendapatan akan dijelaskan oleh Ilhan Alvarel Suwandi. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Berikut kriteria elastisitas pendapatan. 1. Jika E lebih dari 1, berlaku untuk barang superior atau mewah. Jika E kurang dari 0, berlaku untuk barang inferior. Jika E berada di antara 0 dan 1, berlaku untuk barang normal. Elastisitas jangka pendek versus elastisitas jangka panjang. Dalam menganalisis permintaan dan penawaran, penting untuk membedakan antara jangka pendek dan jangka panjang. Jika perubahan harga hanya membutuhkan waktu yang singkat, katakanlah 1 tahun atau kurang, maka yang kita hadapi adalah jangka pendek. Bila kita menunjukkan pada perubahan jangka panjang, pengertiannya adalah memberikan waktu yang cukup bagi para konsumen dan produsen untuk menyesuaikan sepenuhnya dengan harga. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.